Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua, Throne of the Seal. Tapi seperti biasa tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Dan setelah di akhir episode sebelumnya, sekumpulan serigala iblis tengah menyerang kota Odin secara membabi buta hingga menyebabkan kerusakan dan korban yang tak bisa disebut sedikit. Kini kota itu benar-benar diacak-acak oleh para iblis serigala dan membuat Xingyu beserta Hao Chen siap siaga saat itu juga demi menyelamatkan seisi kota. Terlebih itu juga merupakan tugas keduanya dan mengharuskan mereka untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah dari amukan para iblis serigala. 所有的狗粮都给我抓到这儿来！找到了！ Beberapa saat setelahnya muncullah Barza bersama seluruh muridnya, dan pada kesempatan kali ini mereka akan melindungi kota Odin dengan segenap kemampuan yang mereka punya. Hingga kemudian para iblis itu menyadari bahwa kota saat ini tengah memiliki perlindungan dari para murid Barza tersebut dan membuat mereka serentak menyerang para murid. Akan tetapi Barza yang dengan sabar mengajari mereka, kemudian mereka bisa sedikit melakukan perlawanan meskipun sesekali mereka juga terkena sebuah serangan. Fisik yang masih belum terlalu kuat, apalagi ilmu yang dimiliki para murid masih cetek, membuat mereka tidak mampu bertahan begitu lama, yang mana kemudian satu persatu di antara para murid tumbang dan malah membuat Barza semakin kerepotan karena tugasnya kini bertambah, yaitu melindungi diri sendiri serta ia harus melindungi para muridnya yang kini ketahanan tubuh mereka semakin melemah. Hingga beberapa saat setelahnya muncullah Hao Chen yang kedatangannya membuat keadaan jauh menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 握紧手中的剑，教官，你没事吧？这一仗我们一定能赢。 Hingga beberapa saat kemudian, saat para murid terlihat lebih unggul dengan adanya Hao Chen, tiba-tiba klon dari Dewa Iblis Serigala akan melayangkan serangan yang fatal yang apabila berhasil mengenai kota, maka seisi kota seluruhnya akan rata dengan tanah. Orang-orang sangat ketakutan akan serangan dahsyat itu, hingga kemudian muncullah Xingyu dengan cukup dramatis, hingga hanya dengan beberapa kali serangan, si klon Dewa Iblis Serigala berhasil dikalahkan dan tak perlu menggunakan begitu banyak energi untuk mengalahkan Iblis Serigala tersebut. Dan saat para iblis serigala yang tersisa sudah terpojok, kemudian para kesatria muda beserta seluruh lapisan masyarakat akan serentak untuk menghabisi iblis serigala yang tersisa. Namun tiba-tiba si Dewa Iblis Serigala muncul secara mengejutkan dan membuat Barza tertusuk sebuah cakar dari tubuh Dewa Iblis Serigala yang asli yang bernama A'mi. Kedatangannya seolah membawa berita buruk bahwa peperangan kali ini masih akan berlanjut, hingga A'mi kemudian menghampiri Xingyu yang pada saat itu ia akan segera melakukan perlawanan, hingga ia optimis bahwa ia kini akan membawa kemenangan bagi klan iblis. Xingyu yang merupakan salah seorang kesatria penjaga terbaik, sudah pasti ia akan melawan si Dewa Iblis itu dan ia akan melindungi kota Odin dengan segenap kekuatan besarnya.不错呀，人类骑士，就想逃跑。 Xingyu ternyata menciptakan portal pelindung itu adalah agar ketika ia berhasil mendominasi pertarungan, maka si Dewa Iblis tak dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi kemudian si Dewa Iblis itu mengeluarkan domain rawa yang dikatakan domain rawa tersebut sangatlah beracun. Apabila Xingyu sampai mengenainya, maka ia akan merasakan efek hebat dari domain tersebut. Si Iblis merasa bahwa itu merupakan suatu keuntungan baginya. Terlebih domain itu dikatakan bisa untuk menghambat pergerakan Xingyu, apalagi si iblis juga bisa berteleportasi dan ia sangat cepat. Namun saat ini ternyata Xingyu masih belum mengeluarkan kekuatan terbesarnya yang mungkin saja ia akan keluarkan di waktu yang tepat untuk membunuh si Dewa Iblis Serigala tersebut.
一定要碾碎你！地狱！让你们后悔踏进这片土地！ Di saat-saat si iblis akan musnah, dia kemudian meminta bantuan kepada dewa iblis bulan Agares karena dalam perburuannya kali ini dikatakan ia mendapatkan mangsa yang sangat hebat. Hingga dengan kekuatan si dewa bulan, si dewa iblis serigala kemudian bertransformasi sehingga menjadikan dirinya begitu kuat dengan tubuh, kekuatan, serta kecepatan yang kini sudah sangat meningkat jauh daripada sebelumnya. Dan itu memberikannya banyak keuntungan, sementara bagi Xingyu itu merupakan hal yang biasa karena sebelumnya dia telah menghadapi dewa iblis yang jauh lebih kuat daripada Agni tersebut, yang mana itu baginya hanyalah sebuah tantangan kecil saja. Dan si dewa iblis itu sebelumnya hanyalah seekor serigala, akan tetapi karena ia lebih unggul daripada serigala yang lain, hingga kemudian ia memohon kepada dewa bulan agar menjadikannya dewa, hingga ia pun diangkat menjadi dewa dan ia akan melakukan apapun demi si dewa bulan yang telah mengangkat derajatnya. 我终于获得了真正的强大！人类骑士不可能迎来胜利！我将用这份力量让你付出！ Dan karena menurut Xingyu, serigala itu merupakan lawan yang cukup tangguh, hingga kemudian Xingyu pun mengeluarkan kartu as terakhirnya, yang mana kemudian dia memanggil tahta segel ilahi, hingga kemudian dengan jurus itu ia pun mendominasi pertarungan dan membuat si dewa iblis serigala api cukup dibuat kewalahan, hingga kemudian ia akan dihancurkan. Akan tetapi kemenangan Xingyu itu ternyata membawa dampak buruk, yang mana pilar iblis ketujuh Agnan akan menemukan serta melacak keberadaan Xingyu, dan itu sebenarnya merupakan ancaman yang mengerikan bagi Xingyu. Hingga saat mahkota yang membuat Agni, yaitu si iblis serigala, akan melarikan diri untuk menemukan kandidat pengganti yang baru, Xingyu pun langsung menghancurkan mahkota itu, yang mana kemudian pilar ketujuh iblis yaitu Agnan mengatakan bahwa tak ada tempat untuk Xingyu bersembunyi lagi, hingga dikatakan Xingyu akan segera diburu. Keesokan harinya sang istri terlihat bersedih karena Agnan akan memburu Xingyu, dan Xingyu akan merasakan konsekuensi terberat dalam hidupnya yang bahkan ancamannya adalah kematian, hingga sang istri sangat bersedih akan fakta tersebut. Terlebih ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Hao Chen jika saja Xingyu sampai terbunuh, apalagi semenjak kecil Hao Chen tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Yang kemudian Xingyu mengatakan bahwa ia akan membuat skenario baru hanya untuk memastikan keselamatan Hao Chen. Sesaat kemudian keduanya berbincang-bincang untuk mengatur rencana dalam mengalahkan para iblis, termasuk si kaisar iblis Feng Xiu, dengan cara Hao Chen harus bersabar dan ia harus memilih dua kategori kesatria, yaitu kesatria retribusi ataukah sebagai kesatria penjaga. Awalnya Hao Chen memilih kesatria penjaga, namun Xingyu mengatakan Hao Chen harus menjadi kesatria retribusi untuk mengalahkan ke-72 pilar iblis. Hao Chen yang tak mengetahui bahwa dirinya putra cahaya, kemudian Xingyu mengatakan hal yang sebenarnya, serta ia katakan Hao Chen adalah orang yang sangat berbakat, hingga ia mengharuskan Hao Chen agar mempelajari dua keterampilan ganda untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan untuk menjadikan dirinya bertambah lebih kuat lagi ke depannya. Dan di masa yang akan datang, maka akan begitu banyak tantangan serta ujian yang akan menimpa Hao Chen, dan Hao Chen harus sanggup menjalani kesemuanya. 付出比普通人更多倍的辛苦，你还要善用你的天赋和能力。 爸爸，我不害怕。 Sehingga cerita kemudian Xingyu menghadiahkan tungku roh suci kepada Hao Chen, yang mana tungku itu sangatlah berharga dan langka, hingga begitu banyak orang menginginkan tungku tersebut karena dapat membuat kekuatan seseorang meningkat jika menyatu dengan tungku itu. Terlebih tungku itu merupakan salah satu tungku yang berharga daripada 74 tungku yang lain, hingga saat Xingyu akan menyatukan Hao Chen dan tungku itu, keduanya tiba-tiba berada di alam kekuatan spiritual yang akan dijadikan untuk tempat berlatih bagi Hao Chen. Tungku
Ilmu itu ternyata dapat dikembangkan hingga 3 perkembangan lagi yang mengharuskan Hao Chen bertambah kuat seiring waktu untuk mengembangkan tungku tersebut. Akan tetapi untuk dapat meraih hal itu serta untuk menjadi seorang kesatria penjaga, sang ayah berpesan agar Hao Chen berlatih seorang diri. Karena mulai saat ini ayah dan ibunya akan pergi ke suatu tempat karena menurut Xingyu Hao Chen sangat emosional dan tak dapat mengontrol emosinya sendiri ketika sang ibu masih berada di dekatnya hingga kemarahannya meledak-ledak seperti di episode sebelumnya. Namun tetap saja hal itu membuat Hao Chen cukup bersedih karena kedua orang tua yang ia sayangi akan pergi meninggalkannya untuk beberapa waktu ke depannya. 谢谢爸爸，我一定会好好修炼它。一个人也要好好修炼。我一个人，那为什么不能带上我？ Sementara sang ibu kini terlihat cukup berat untuk meninggalkan Hao Chen, namun karena dikatakan bahwa sang ibulah yang justru menjadi titik lemah bagi Hao Chen, maka ia pun harus meninggalkan Hao Chen, apalagi Hao Chen berlatih untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan saat Hao Chen sudah benar-benar bergabung dengan Tunggoro Suci, keduanya pun pergi meninggalkan Hao Chen. Akan tetapi Xingyu meninggalkan sebuah buku demi Hao Chen agar ia berlatih secara otodidak ke depannya. Akan tetapi ayahnya berpesan agar Hao Chen mendatangi Ye Hua di kuil bulan dan berlatih dengan sampai ia menjadi kesatria kuil suci tingkat ke-7 hingga sang ayah berpesan jika Hao Chen belum menjadi orang yang kuat. Sang ayah mengatakan kepada Hao Chen agar tak berusaha untuk mencari serta menemui kedua orang tuanya tersebut atau Xingyu akan memberikan konsekuensi buruk jika Hao Chen berusaha menemui kedua orang tuanya tersebut sebelum ia bertambah kuat. 你也能独当一面，不要来找我们。彻底阻止那个错，傲天这里永远无法回。爸爸妈妈，等着我。 Singkat cerita, dalam istana Kaisar Iblis Feng Xiu, ini anak buahnya yang bernama Baimon yang bergelar sebagai pilar ke-9 melaporkan bahwa si Dewa Iblis Serigala telah dibunuh oleh Xingyu, yang kemudian Feng Xiu memerintahkan Baimon agar ia segera melakukan segala cara agar Hao Chen tak semakin bertambah kuat karena menurut mereka Hao Chen adalah anak yang diramalkan selama ini. Sementara Hao Chen kini kembali mendatangi kuil bulan yang mana kemudian ia bertekad untuk mendapatkan tahta segel ilahi seperti sang ayah, yang kemudian ia bertemu dengan Paman Nalan hingga Paman Nalan menanyakan di mana keberadaan Xingyu kali ini. Dan Hao Chen menjawab bahwa sang ayah dan ibunya kini telah meninggalkan Hao Chen seorang diri. Hingga saat Paman Nalan membaca surat yang dititipkan oleh Xingyu, ia pun cukup terkejut karena Hao Chen dikatakan akan berlatih pada Ye Hua, dan karena dikatakan Ye Hua bukanlah seorang instruktur melainkan hanya seorang penjaga perpustakaan, Paman Nalan kemudian cukup heran dengan terjadinya hal tersebut. 让我来这里找一位叫叶华的教官。在我们分店并不是教官，匈奴。 Sementara Ye Hua itu sendiri merupakan seseorang yang temperamental dan juga emosional, hingga dengan tegas ia mengatakan bahwa ia tak menerima murid lagi, terlebih murid yang berbakat. Meskipun Hao Chen merupakan kesatria tingkat ketiga dan cukup jenius, Ye Hua tetap tak mau menerima Hao Chen, dan itu menjadi tantangan baru bagi Hao Chen. Karena menurutnya bakat itu merupakan suatu ilusi yang jahat karena akan membuatnya dibenci oleh orang-orang yang tak memiliki bakat sepertinya, dan juga bakat akan membuat seseorang menjadi pecundang yang dibenci banyak orang. Paman Nalan selalu mendesak agar Ye Hua mau untuk melatih Hao Chen, hingga kemudian Hao Chen akan diterima jika ia menang melawan Ye Hua. Akan tetapi Hao Chen ternyata kalah dan membuat Ye Hua kemudian menghina Hao Chen dengan kejam karena menurutnya Hao Chen hanya mengandalkan bakatnya saja. 请教官指教。何他？ 夜华，这孩子的天赋值得你。 Singkat cerita, kemudian Hao Chen berusaha mempelajari teknik yang dibuat oleh Ye Hua, yaitu teknik menghentikan waktu, dan membuat Hao Chen kemudian berhasil menguasai teknik tersebut. Hingga kemudian ditunjukkanlah sebuah kilas balik yang mana Ye Hua dahulu kala merupakan korban bullying pada saat itu, dan ia dibully adalah karena ia seseorang yang berbakat, namun karena bullying itu ia pun menjadi trauma sampai usia tuanya kini. Sementara Hao Chen kini tengah dicegat oleh beberapa murid yang lain karena mereka iri akan Hao Chen, hingga saat mereka semua menghina Ye Hua, Hao Chen langsung melawan mereka semua dengan pertahanan absolut, yakni teknik penghenti waktu, karena ulah mereka menurutnya sudah sangat keterlaluan.
把我的忍让当懦弱吗？ Yehua kemudian marah besar kepada Hao Chen karena ia telah menyebutkan namanya, yang padahal ia trauma karena pada dahulu kala guru dari Yehua itu sendiri juga melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan, hingga gurunya dahulu meninggalkan Yehua dan membuat Yehua sangat trauma akan kejadian itu. Pemanalan kemudian menghentikan amukan Yehua dan membuat Yehua tertunduk malu, hingga kemudian Pemanalan menjalin sebuah perjanjian dengan Yehua yang apabila Hao Chen dengan usia mudanya mendapatkan hewan tunggangannya di Gunung Kesatria, maka Yehua harus menerima Hao Chen untuk menjadi muridnya. Begitu pula juga sebaliknya. Dan dalam perjalanan menuju ke Gunung Suci Kesatria, Hao Chen kemudian menunjukkan teknik pertahanan absolut yang Yehua ciptakan, karena dengan mudah Hao Chen menguasai hal tersebut. Hingga beberapa saat kemudian sampailah mereka di Gunung Suci Kesatria. Hingga saat akan memasuki gerbang Gunung Kesatria, Hao Chen kemudian terserap oleh esensi cahaya, yang mana sebenarnya ia adalah seorang putra cahaya. Namun tiba-tiba seseorang berusaha untuk menyerang Hao Chen, dan beruntungnya sang guru dengan sigap melindungi Hao Chen dengan seluruh kemampuannya. Orang tersebut adalah sepasang ayah dan anak, dan mereka bernama Gu Ying dan juga Gu Wu, yang sebenarnya Gu Ying itulah yang pada dahulu kala telah membuli Yehua saat keduanya berlatih pada mentor yang sama. Hingga beberapa saat kemudian Saint Gunung Kesatria ke-9 yang cukup dihormati muncul, namun Gu Wu berusaha menyerangnya hingga Gu Wu dilumpuhkan saat itu juga. Dan setelah perkenalan, Saint Gunung itu memberikan token yang mana itu hanya dapat digunakan selama 3 hari saja untuk menemukan hewan tunggangan yang cocok untuk mereka gunakan, dan jika waktunya habis maka otomatis mereka akan terlempar dari Gunung Suci Kesatria. Saint Gunung awalnya meragukan Hao Chen karena umurnya yang masih muda, namun Yehua cukup yakin hingga setelah Gu Wu masuk, kini tiba giliran Hao Chen untuk masuk ke dalam sana. 听清楚了，教官。 孩子天赋难得， Singkat cerita, masuklah Hao Chen ke dalam Gunung Kesatria itu, yang mana kemudian ia menjumpai begitu banyak hewan buas, yang salah satunya adalah kelinci tanduk. Sementara Gu Wu kini sedang membabi buta dan menyerang ke segala arah untuk menemukan hewan buas tunggangannya sendiri. Dengan diawasi oleh Saint Gunung, keduanya kemudian berusaha mencari manakah hewan yang pantas untuk mereka. Hao Chen melakukan begitu banyak perkenalan pada hewan-hewan itu, namun tak ada yang mau untuk menjadi tunggangannya. Namun di sisi lain, Gu Wu menemukan tunggangannya dan ia selangkah lebih cepat daripada Hao Chen. Dan karena iba, si kelinci tanduk kemudian mengajak Hao Chen untuk melihat kuda unicorn. Namun ternyata dari semua kuda unicorn, tak ada yang mau untuk menerima Hao Chen. Sebenarnya si raja atau tetua dari kuda unicorn itu mau menerimanya, akan tetapi dia merasa tak pantas untuk bersanding dengan sang putra cahaya. Hingga beberapa saat kemudian Hao Chen pun bertemu dengan Gu Wu yang sudah menemukan hewan tunggangannya. Hingga kemudian pertarungan terjadi karena Gu Wu telah lancang dengan menghina Yehua, yaitu guru dari Hao Chen. 和他一样垃圾。神域合掌。 Dan karena waktunya telah habis, Hao Chen kemudian terlempar dari Gunung Suci Kesatria. Dan dengan terjadinya hal itu, maka ia tak akan bisa untuk menjadi murid Yehua dan membuat dirinya sangat kecewa. Akan tetapi Saint Gunung memberikan jalan pintas bagi Hao Chen untuk mendapatkan hewan buas tunggangannya dengan cara menggunakan formasi portal di Gunung Suci. Namun konsekuensinya adalah jika Hao Chen tak menemukan hewan tunggangannya, maka ia akan terjebak di dimensi itu dan waktunya sangatlah terbatas, karena Saint Gunung lah yang akan menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membuka serta untuk menahan portal. 为了拜我为师，一定要找寻到
Singkat cerita, sampailah Hao Chen di dalam alam tersebut yang mana kemudian terlihat begitu banyak binatang buas, namun tak ada yang tertarik padanya. Yehua cukup khawatir akan keselamatan Hao Chen yang kemudian Hao Chen dipanggil oleh seekor hewan tunggangannya sendiri dan ia berusaha mendekatinya. Namun di sisi lain, Sain Gunung kemudian tak kuat lagi untuk menahan portal hingga hampir saja Hao Chen akan terjebak di sana. Beruntungnya kemudian Hao Chen berhasil meloloskan diri dan membuat Sain Gunung lega, akan tetapi kemudian Yehua terlihat sangat marah pada Hao Chen karena Hao Chen hanya mendapatkan seekor kadal api tingkat kedua dan menurutnya itu hanyalah hal yang sia-sia dan tak sebanding dengan pengorbanan yang Sain Gunung lakukan agar Hao Chen mendapatkan hewan tunggangannya. 就是他最亲近我，最需要我。也很低，我也愿意和他共同成长。小家伙。 Sesaat kemudian Yehua luluh karena itu adalah hewan pilihan Hao Chen. Namun saat ia akan menyembuhkan benjolan pada leher hewan itu, Sain Gunung melarangnya karena hewan itu mempunyai tubuh kegelapan dan dengan terjadinya hal itu maka Hao Chen harus memurnikan tubuh kegelapan dari kadal api tersebut. Karena jika tidak, maka jika si kadal api dibawa pergi dari tempat itu, maka si kadal akan tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Dan untuk mengatasi itu maka Hao Chen harus melakukan upacara pertukaran darah untuk memurnikan sisi kegelapan dari kadal api tersebut dan konsekuensinya adalah kematian. Dan saat pemurnian itu berlangsung kemudian aura kegelapan menyerang Hao Chen bertubi-tubi dan membuatnya semakin melemah hingga kemudian Hao Chen menggunakan cincin ruang untuk menghilangkan keseluruhan aura gelap tersebut. 可恶，换血一旦开始就不能终止。 Pemurnian itu berlangsung sempurna yang mana kemudian si kadal api berevolusi dengan cukup mengejutkan karena ia kemudian berevolusi menjadi kadal api yang jauh lebih besar daripada sebelumnya serta ternyata benjolan tadi merupakan kepala yang belum tumbuh hingga kemudian tumbuhlah kepala itu dan membuat si kadal api kemudian mempunyai dua kepala serta membuatnya terlihat begitu garang dan menakutkan hingga si kadal api kemudian melakukan sebuah ritual pertukaran darah juga dan itu adalah sebagai bentuk tanda terima kasihnya pada Hao Chen karena Hao Chen telah memilih dirinya serta ia telah memurnikan keseluruhan aura gelap yang telah menyelimuti tubuhnya. Upacara pertukaran darah tersebut berlangsung cukup lama dan keberhasilan pun diraih oleh keduanya hingga saat Sain menyuruh Hao Chen untuk memberikannya nama, Hao Chen pun menamai kadal api tersebut dengan nama Hao Yu. 所以我名叫皓月吧。以后。 Keduanya kemudian akan bergegas untuk menuju ke kuil bulan kembali hingga dalam perjalanan Hao Chen dan Hao Yu menjalin persahabatan dengan cara bermain permainan yang sederhana hingga kemudian Yehua menceritakan kisah hidupnya yang mana dulu kisahnya mirip dengan Hao Chen yaitu jenius dan berbakat serta diakui oleh banyak lapisan masyarakat. Akan tetapi saat ia mendapatkan nilai kekuatan spiritual dengan angka 9 banyak orang kemudian mengucilkan, menghina serta membuli dirinya dan bahkan gurunya sendiri sangatlah egois karena setelah kejadian itu, sang guru malah mengusir Yehua dan membuat Yehua mengalami trauma mendalam akibat terjadinya tragedi tersebut. Semenjak saat itu, ia menganggap dirinya sampah meskipun ia kini sudah ada dalam tingkat kelima dan meskipun apa yang Yehua alami sangat berat, Hao Chen tetap akan bersedia menjadi murid Yehua karena menurutnya Yehua adalah orang yang sangat jenius. Dan untuk itu Yehua pun akan memberikan sebuah pelajaran pertama bagi Hao Chen dan ia mengharuskan Hao Chen untuk mengiyakan kemauan Yehua apapun resikonya. 为师今天就给你上第一课。你有很高的天赋，我也知道你付出了，哪怕粉身碎骨，直面魔神。 Paman Nalan terlihat begitu senang karena kini Yehua telah menerima Hao Chen sebagai muridnya yang kemudian dikatakanlah bahwa Yehua ingin menjadikan Hao Chen pria yang kuat dan ia mempunyai suatu tujuan yaitu ia akan memasukkan Hao Chen dalam ujian klasifikasi pemilihan kesatria pemburu iblis yang diadakan dalam 5 tahun sekali. Untuk mempersiapkan hal itu Yehua dikatakan akan melatih Hao Chen agar ia bertambah kuat dan ia akan melatih Hao Chen dengan cara terstruktur untuk mengeluarkan potensi besar dalam tubuh Hao Chen dan setelah
setelah sekian lamanya berlatih dengan cukup giat, tiba-tiba kini Hao Chen telah menjadi seorang pemuda dewasa dengan wajah yang tak kalah tampan daripada sebelumnya. Hingga saat Hao Chen berhasil membelah perisai Yehua, Yehua pun menganggap mungkin saja kekuatan spiritual Hao Chen saat ini berjumlah 1000 poin, dan untuk mengetahui itu, ia pun membawa Hao Chen untuk menguji seberapa besar kekuatan spiritual Hao Chen untuk saat ini. 浩辰，你的先天内灵力到底是多少？ Benar saja, kemudian poin yang diperoleh Hao Chen sebanyak 1014 poin, dan kini ia sudah resmi berada di tingkat ketiga. Dan saat Yehua menanyakan apakah rahasia Hao Chen kemudian mengatakan bahwa ia tak akan mengatakan rahasianya pada siapapun kecuali pada ayahnya saja, dan juga pada Yehua yang sudah ia anggap juga sebagai ayahnya sendiri, dan membuat Yehua cukup terharu. Hingga saat Hao Chen mengatakan kekuatan ilahi bawahannya berjumlah 97 poin, Yehua sangat amat terkejut karena sedari awal ia tak mengetahui fakta tersebut, dan hanya kali ini ia mengetahuinya. Itu pun karena Hao Chen yang mengakuinya sendiri. Hingga Hao Chen mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah putra cahaya. Dan setelah Yehua menghadiahkan armor lengan cahaya, Yehua mengatakan itu sebagai hadiah karena sebentar lagi Hao Chen akan mengikuti ujian perburuan iblis, dan benda itu akan menguntungkan bagi Hao Chen. Sementara Li Xin kemudian menghadiahkan armor cahaya perak untuk Hao Chen gunakan dalam ujian nantinya. Tak hanya itu, kemudian Li Xin mengajak Hao Chen berbelanja di pedang toko senjata kota Haoyu. Hingga saat sampai di sana, keduanya memilih senjata mana yang cocok untuk digunakan oleh Hao Chen. Si pelayan toko mengatakan terdapat sebuah senjata bernama perisai cahaya yang sepertinya cocok untuk Hao Chen. Namun tiba-tiba seorang wanita datang secara sembrono untuk merebut senjata itu karena ia juga menginginkan senjata tersebut. 手法那都是无可胜，第二天保管恢复如新。这面盾牌我也要。